Ya, tadi saya sudah jelaskan tentang klasifikasi dan saya sudah singgung tadi bahwa klasifikasi itu adalah ada pengelompokan antara pokok masalah yang satu dengan yang lain. Nah, salah satu tadi jenisnya bahwa klasifikasi itu memang membedakan antara satu pokok masalah dengan yang lain. Apa yang membedakan? Yang membedakan nanti itu dalam pemberian kode klasifikasi. Katakanlah kita berikan kode untuk kepegawaian 100, kemudian keuangan 200, itu pokok masalahnya. Nah, untuk itu mari kita belajar bersama, kita menyimak apa yang akan nanti saya jelaskan tentang kode arsip. Apa yang dimaksud dengan kode arsip? Kode arsip itu ada tanda pengenal masalah atau urusan dari klasifikasi arsip. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan klasifikasi. Kode arsip itu ada tanda pengenal urusan masalah. Artinya kita memberikan suatu kode atau tanda pengenal supaya ada yang membedakan antara pokok masalah keuangan dengan pokok masalah kepegawaian atau pokok masalah dengan produksi dan pemasaran. Itu berikan suatu kode, ya. Ada tanda pengenal. Kode ini adalah tanda yang harus dicantumkan pada warkat yang disimpan setelah warkat tersebut selesai diproses. Misalnya ini kita akan kita ingin membuat suatu ingin melakukan penyimpanan arsip. Sebelum melakukan satu penyimpanan itu ada proses, kemudian kita akan menentukan bahwa menentukan dan memberikan tanda kode warkat atau arsip tersebut yang disimpan. Jadi itu tetap ada kodenya. Terus kemudian penggunaan kode ini berupa huruf. Jadi penggunaan kode itu ada berupa huruf, ada berupa angka, ada berupa gabungan antara huruf dan angka. Nah, untuk memberikan suatu kode ini tidak ada ketentuan bahwa untuk perusahaannya, untuk perusahaan itu boleh kita menggunakan kode klasifikasinya huruf, boleh kita menggunakan kode klasifikasinya angka, boleh juga kita menggunakan kode klasifikasinya penggabungan antara angka dengan huruf. Nah, beda kalau misalnya kita bekerja di instansi pemerintah, itu sudah ada peraturan dari pemerintah, ya, ada permennya untuk mengacu bahwa kode klasifikasi itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi misalnya katakan 800 itu adalah kepegawaian, 000 itu adalah umum. Jadi itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi semua instansi pemerintah mengacu kepada kode klasifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi seharusnya instansi pemerintah mengacu, ada keseragaman itu ya. Tetapi untuk perusahaan boleh juga tidak menggunakan itu, dia buat sendiri berdasarkan kode klasifikasi sendiri. Dia menentukan kodenya, misalnya apakah dia menggunakan huruf atau menggunakan angka atau gabungan. Nah, mari kita coba lihat bahwa bagaimana kalau kita menggunakan angka, huruf dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian syaratnya untuk syarat pemberian kode klasifikasi itu sederhana, jadi tidak usah kita terlalu panjang kode-kodenya sehingga nanti menyusahkan di dalam penyimpanan dan penemuan kembali. Kemudian singkat, mudah diingat, ya mudah untuk menulisnya. Jadi di sini syarat-syarat untuk pemberian kode klasifikasi tadi adalah sederhana, singkat, kemudian mudah diingat dan mudah untuk menulisnya. Jadi jangan dibuat ribet itu. Ya, yang penting sebenarnya pada saat kita membuat satu klasifikasi atau kode klasifikasi ini harus diinformasikan, disosialisasikan untuk semua pegawai dan ditetapkan oleh instansi itu, perusahaan itu, sehingga ada keseragaman untuk masing-masing unit untuk menggunakan kode klasifikasi atau penerapan klasifikasi tersebut. Baik, kita coba, saya akan mencoba memberikan contoh tadi ya, unsur-unsur kode arsip tadi. Saya memulai dari huruf misalnya ya. Katakanlah kita buat dulu, jangan lupa kita buat dulu apa yang menjadi pokok masalah, apa yang menjadi sub masalah, apa yang menjadi sub-sub masalah. Tapi tidak ada juga keharusan bahwa harus ada sub-sub masalahnya. Ya, sepanjang itu tergantung kebutuhan organisasi, kebutuhan perusahaan atau instansi. Katakanlah kita menggunakan itu huruf ya, huruf.
Kita berikan contoh adalah KP. Jadi kasih contoh adalah KP, itu adalah kepegawaian. Terus kemudian sub masalahnya bagian dari kepegawaian itu adalah cuti, ya, cuti. CT berarti cuti. CM adalah cuti melahirkan. Kalau masih kita akan membagi sub masalahnya. Jadi tadi pokok masalah adalah kepegawaian, sub masalahnya adalah cuti, sub masalahnya adalah cuti melahirkan. Jadi ini bergantung apakah nanti dibagi menjadi sub masalah, itu bergantung dari organisasi itu sendiri. Terus misalnya kita memberikan satu angka, ya, kita berikan satu angka. Angka ini misalnya ya tidak ada ketentuan apakah dimulai dari 00 atau mulai dari 100 atau 10.000 atau 100, terserah adalah kesepakatan di dalam perusahaan itu sendiri. Ingat kalau instansi pemerintah sudah diatur sedemikian, sisa kita mengacu seperti itu. Jadi ada permen itu, kemudian ada juga yang dibuat oleh setiap kabupaten atau setiap kota dari turunan peraturan untuk kode klasifikasi arsip itu tersebut. Nah, terus contohnya misalnya angka, ya, angka. Nah, angka itu misalnya adalah saya coba berikan adalah 100. 100 itu adalah kepegawaian. 110 itu adalah 110 itu adalah cuti. 111 itu adalah cuti melahirkan. 120 itu adalah pengadaan, itu ya. Jadi 121 itu adalah lamaran. Jadi boleh aja 10.000, 11.000 misalnya adalah cuti, ya. 11100 itu tuh boleh diturun-turunkan seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan bahwa angka itu, yang penting tadi sederhana, mudah menulisnya, itu yang utama. Ya. Terus itu angka, ya. Misalnya keuangan. Kalau tadi itu 100 adalah kepegawaian, kita coba untuk 200 adalah keuangan, 300 adalah produksi. Itu bergantung organisasi dan perusahaan itu sendiri. Jadi tidak usah terlalu kaku bahwa kita ini harus ini. Itu tadi kita kembali kepada syarat-syarat daripada pemberian kode tadi itu sederhana, mudah, dan gampang menulisnya, mudah menulisnya. Jadi itu. Terus kemudian itu adalah, saya ulang lagi, itu contoh untuk angka, ya, untuk angka. Katakanlah kita tetapkan dulu 100 untuk kepegawaian, 200 atau 100 untuk umum, 200 kepegawaian, 300 untuk pemesanan, 400 untuk produksi. Sisa kita bagi-bagi pokok masalahnya, pokok masalah ke sub masalahnya. Nah, terus kemudian yang ketiga itu bagaimana kalau penggabungan, gabungan antara angka dan huruf. Nah, saya tetap mengacu pada tadi katakanlah angka 100 itu adalah kepegawaian. Sisa saya gabungkan 100 titik KP, ya. Boleh juga KP titik 100, terserah, tidak ada bahwa ini keharusan itu, yang mana merasa enak dan gampang menulisnya dan gampang menurunkan dan lain sebagainya. Katakanlah ini gabungan antar huruf dan angka. 100 itu titik KP, itu adalah pokok masalah kepegawaian, ya. Katakanlah misalnya tadi boleh juga dibalik, KP titik 100 itu adalah kepegawaian, boleh kita turunkan lagi menjadi cuti, ya. 110 titik CT, boleh juga CT titik 110. Yang penting kita konsisten. Kalau misalnya huruf awalnya dulu baru angka, silakan, jangan dibolak-balik bahwa sudah angka huruf lagi, sudah huruf angka lagi, jangan. Harus sistematis supaya memudahkan di dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Nah, terus kemudian tadi itu 110 titik CT berarti cuti, kita turunkan lagi sub masalahnya, berarti 111 titik CT itu. Misalnya tadi 200 adalah keuangan, berarti 200 titik KU itu adalah keuangan, 210 titik GJ berarti itu gaji. Itu jadi 211 misalnya, ya, 211 itu adalah gaji, 211 titik GH, gaji harian, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh untuk membuat suatu kode klasifikasi. Jadi tadi sudah jelas ada pengelompokan, ada pembedaan antara kode klasifikasi keuangan, katakanlah tadi 100 dan penurunannya,
200 untuk keuangan, 300 produksi, 400 pemasaran. Tapi untuk membuat satu pokok masalah ini tentu mengacu kepada struktur organisasi atau mengacu kepada fungsi dan tugas di dalam organisasi itu sendiri. Nah, saya ingin memberikan satu contoh bahwa selain untuk penerapan dalam kode klasifikasi ini digunakan untuk penyimpanan dan penemuan kembali, ini juga sangat terpenting adalah bagaimana kode klasifikasi ini adalah dituangkan di dalam penomoran surat, ya, dituangkan di dalam pada penomoran surat. Nah, nomor surat itu, nomor urut agenda itu harus ditulis tangan. Nanti selesai semua diproses, sudah ditandatangani oleh direktur, terus kemudian siap untuk dikirim, barulah ditulis nomornya. Kenapa? Kenapa harus ditulis tangan? Karena jangan sampai nomor surat sudah diambil, lalu direktur tidak ada, akhirnya surat itu ya mungkin tinggal sampai 3 hari baru dikirim. Ini kan mengalami keterlambatan, membuat kesan bahwa surat ini sudah lama, padahal direkturnya berang, sehingga dibuat satu aturan bahwa sebaiknya surat itu ditulis tangan, ya, ditulis tangan, kemudian ditulis dengan kode klasifikasi. Nah, kenapa kode klasifikasi ini sangat menentukan perihal surat? Jadi tadi kode klasifikasi itu kodenya itu ada di nomor surat. Keterangan dari kode itu adalah itu yang menjadi perihal surat. Contoh, saya kasih contoh misalnya, katakanlah tadi saya ingin mengajukan surat saya ingin menyampaikan kepada pegawai bahwa pembayaran gaji harian misalnya, kan gaji ini pembayar menyampaikan bahwa tanggal sekian ini akan gaji pegawai yang tergolong gaji harian itu akan dibayar tanggal sekian. Berarti perihalnya apa? Itu adalah gaji harian. Berarti kode klasifikasinya tadi gaji harian itu apa? Katakanlah misalnya tadi adalah berapa tadi itu 211 GH. Berarti di nomor suratnya 211 GH, berarti halnya itu adalah gaji harian. Jadi tidak boleh kita mengada-ada sembarang kita kasih perihal surat itu mengacu kepada kode klasifikasi. Saya kasih contoh misalnya, kan katakanlah nomor suratnya 01 garing 111.cm, ya, garing misalnya IM garing 220, itu adalah nomor surat. Nah, ini menggunakan gabungan kode klasifikasi antara huruf dengan angka. Nah, apa itu 111CM? Bahwa memberikan menyetujui permohonan cuti melahirkan Ibu Ani misalnya. Berarti cuti melahirkan, perihalnya adalah cuti melahirkan, berarti nomor kode klasifikasi itu dimasukkan kepada nomor surat setelah nomor urut agenda. Ini nomor urut agenda ini ditulis tangan. Boleh juga bahwa nomor kode klasifikasinya dulu baru nomor agendanya. Tetapi yang lebih umum dipakai adalah sebaiknya nomor urut agenda dulu barulah nomor kode klasifikasi. Itu contoh penggabungan. Misalnya tadi itu adalah cuti melahirkan, kan perihalnya cuti melahirkan. Saya tidak menggunakan angka, tapi saya menggunakan huruf. Tapi lihat dulu kode klasifikasi, jangan sembarang. Oh, ternyata kode klasifikasinya itu adalah saya berikan kode adalah CM. Berarti nomor suratnya nomor 1 garing CM. CM itu cuti melahirkan, otomatis connect dengan perihalnya. Jadi nomor surat, nomor kode klasifikasi itu, keterangan dari kode klasifikasi itu otomatis menjadi perihal surat. Banyak orang menerka, yang penting kasih perihalnya penyampaian, kasih perihalnya apa, dan itu tidak bisa. Perihal itu otomatis mengacu kepada kode klasifikasi yang dibuat dalam satu organisasi atau dibuat di kantor itu. Makanya pemberian kode klasifikasi itu sangat penting di dalam penomoran surat, penyimpanan, dan penemuan kembali arsip. Terus kemudian tadi kalau misalnya saya tidak menggunakan menggunakan angka, gabungan huruf dengan angka atau huruf saja, tapi saya menggunakan cuma angka, maka kode klasifikasi yang saya bikin itu di kantor itu tidak ada hurufnya, tetapi cuma angka. Lihat kode klasifikasi. Misalnya tadi cuti melahirkan, kita membuat surat itu adalah tentang cuti melahirkan.
Kita lihat apa kode klasifikasi cuti melahirkan, ternyata adalah 111. Berarti perihalnya cuti melahirkan. Nah ini yang kadang-kadang banyak yang salah. Jadi berarti 001 garing 111 garing IM. IM itu apa? Kode perusahaan. Itu bergantung kode-kode perusahaannya, itu kesepakatan di dalam kantor itu. Katakanlah misalnya IM itu adalah PT Iskandar Muda. Berarti kode IM-nya baru garing 2020. Ini yang sangat menentukan di dalam penomoran surat. Banyak orang yang bikin surat tapi tidak memiliki kode klasifikasi, sehingga gampang sembarang saja diberikan perihalnya. Mau penyampai, yaitu penyampaian apa? Nah ini yang perlu Anda semua tahu, bahwa pemberian kode klasifikasi itu sangat-sangat berguna untuk penemuan arsip, untuk penyimpanan arsip, terkhusus pada penomoran arsip, karena nomor kode klasifikasi itu melekat pada nomor surat itu ya. Jadi itu mungkin sangat-sangat bisa dipahami. Saya ulangi bahwa ya, membuat satu kode klasifikasi bergantung kesepakatan di dalam perusahaan itu, dan setelah dibuat akan disosialisasikan supaya ada keseragaman. Karena ketika misalnya kita melakukan satu penyimpanan arsip, perihal sembar itu susah untuk menentukan, susah pengelompokan, terlalu banyak nanti masalah yang harus tapi beda dengan komputerisasi. Tetapi ini harus dulu dipahami sistem manualnya. Nanti akan mungkin ke depan saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kalau menggunakan aplikasi kearsipan yang berbasis web, berbasis online. Tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak temukan arsip, saya tidak tahu di mana arsipnya. Nah ini yang perlu kita perbaiki, bahwa kita harus membuat satu penyimpanan arsip adalah dengan menggunakan sistem teknologi aplikasi ya. Tapi sangat-sangat yang pemberian kode arsip tadi itu sangat-sangat berguna untuk khususnya pada penomoran surat. Itu yang barangkali saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga saja ada manfaatnya untuk Anda semua, bahwa kode arsip itu sangat-sangat berguna pada penomoran surat, dan penyimpanan dan penemuan kembali. Kalau penyimpanan dan penemuan kembali ya tentu kita berdasarkan nomor kode klasifikasi, kemudian kita simpan berdasarkan nomor kode klasifikasi. Misalnya perihal ini cuti melahirkan, misalnya CM, ini cuti melahirkan semua di tempat ini. Tetapi kalau sudah komputerisasi, katakanlah kita boleh klik pencarian, kita share, misalnya kita masukkan tulis cuti melahirkan, maka muncul semua surat cuti melahirkan. Ya terserah yang mana kita mau yang mana kita mau print, atau misalnya cuti melahirkan pada bulan November atau bulan Oktober, nah itu muncul semua. Jadi ini kalau komputerisasi sangat-sangat simpel, sangat memang bagi yang memang memahami. Tapi banyak juga saya lihat membuat orang aplikasi komputer, tetapi dia tidak pahami tentang kearsipan. Ya ini memang ilmu ini harus, kalau kita mau satu aplikasi, harus ada gabungan orang yang mengerti betul kearsipan digabungkan dengan orang yang ngerti tentang web, tentang membuat aplikasi. Nah ini digabungkan dua ilmu ini. Kadang-kadang saya melihat banyak aplikasi tetapi tidak match dengan apa yang menjadi kebutuhan kearsipan sebenarnya, sehingga outputnya tidak memudahkan di dalam pencarian suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhan oleh instansi atau perusahaan itu sendiri. Baik, semoga apa yang saya bisa sampaikan pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.